Mulai ada narasi pilkada tidak ditunda karena anak dan menantu Jokowi nyalon. Ditulis oleh Ekhardi di siwa.com. Sampai kapanpun pencalonan Gibran putra Jokowi di Pilkada Solo dan Bobi menantu Jokowi di Pilkada Medan akan selalu dipolitisasi sedemikian rupa. Sebelumnya ini dijadikan narasi dinasti politik, dan sekarang mulai ada narasi kalau pilkada ini dipaksakan. Pernyataan kenapa pemerintah tidak mau menunda Pilkada 2020 di masa pandemi ini. Narasi ini menggiring opini yang mengarah kepada adanya dugaan terkait dengan pencalonan dua orang tersebut. Memangnya kalau mereka berdua nyalon sudah pasti menang? Belum tentu juga. Mengaitkan kelanjutan pilkada dengan pencalonan keduanya adalah cocok logi yang sangat dipaksakan. Sama seperti tudingan dinasti politik padahal mereka tidak pasti menang. Sampai kapanpun ini akan selalu dipolitisasi. Kedua orang ini akan selalu dikait-kaitkan dengan berbagai isu kalau cocok dan pas. Saya bukan membela kedua orang ini. Jujur, kemampuan mereka masih belum begitu teruji. Tapi kalaupun rakyat memilih mereka, mau gimana lagi? Rakyat tidak memilih mereka, mau gimana lagi? Tapi kalau ada yang menggunakan narasi ini untuk menyerang pemerintah, rasanya sangat keterlaluan. Kelompok ini sudah bisa kalian tebak siapa. Tujuannya jelas, mereka ingin merusak citra pemerintah sekaligus mendowngrade agar image-nya juga ikut rusak. Berbagai isu akan dikaitkan sehingga masyarakat perlahan-lahan terus didoktrin agar tidak memilih kedua calon ini. Ini hanyalah bagian dari strategi politik dengan memanfaatkan situasi pandemi. Mereka prihatin dengan masalah pandemi, tapi di balik itu terselip kepentingan politik. Apapun yang berkaitan dengan pemerintah dan pendukung-pendukungnya akan diserang dengan berbagai isu jika waktunya pas. Sama saja benarnya. Kalaupun anak dan menantu Jokowi tidak ikut pilkada, apakah mereka akan diam? Tetap saja akan ada penggorengan isu dari kelompok sebelah menggunakan cara lain. Seorang pengamat komunikasi politikus Emrus Sihombing menilai pilkada 2020 tidak perlu ditunda di saat pandemi COVID-19. Alasannya adalah belum ada satupun ilmuwan di dunia yang bisa memastikan kapan COVID-19 berakhir. Pilkada haruskah ditunda? Saya termasuk yang berpendapat bahwa pilkada tidak perlu ditunda karena belum ada ilmuwan atau negarawan di dunia yang memastikan kapan persoalan COVID-19 dapat terkendali atau berakhir, kata Emrus. Jika memang ada bukti analisis atau bukti akurat yang dapat memperkirakan bahwa kasus COVID-19 dapat berakhir pada beberapa bulan ke depan atau paling tidak sampai Desember 2021, maka ide penundaan pilkada sangat masuk akal. Saya setuju dengan ini. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah ini akan berakhir. Bisa setahun atau bahkan 2 tahun. WHO memperkirakan tahun 2022 baru akan kembali hidup normal. Apakah mungkin menunggu sampai selama itu? Jika tidak dilaksanakan pilkada, bisa saja. Sebagai gantinya akan ditunjuk PLT, tapi tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis. Dalam fungsi sehari-hari, PLT memang menjadi pimpinan sementara. Akan tetapi, PLT tidak pernah sama persis dengan pejabat yang digantikan untuk sementara. PLT gubernur tidak sama dengan gubernur, dan seterusnya. Kewenangannya lebih terbatas, baik dalam ruang lingkup maupun keleluasaan. Padahal di masa pandemi ini kadang kebijakan penting dan strategis sangat diperlukan. Kinerja pemerintah daerah pastinya bakal terganggu. Serba salah kan? Yang paling penting adalah setiap calon kepala daerah harus mematuhi protokol kesehatan. Buat sanksi yang tegas, siapapun calon kepala daerah yang melanggar ini, apalagi memobilisasi massa, berikan sanksi yang tegas. Calon kepala daerah harus mulai menjadi teladan dari sini, sekaligus jadi influencer secara tidak langsung mengenai penerapan protokol kesehatan atau jaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Kampanye menjual gagasan sekaligus kampanye protokol kesehatan. Jangan meniru langkah gerombolan penjaga moral itu. Sok suci padahal munafik, sok benar padahal licik dan dengki. Meminta pihak lain terapkan protokol kesehatan tapi kelompoknya sendiri melanggar protokol tersebut. Ini hanyalah masalah kedisiplinan warga, apakah mau terapkan protokol kesehatan ataukah tidak. Kalau bandel, lockdown juga tidak akan berhasil. Lihat saja PSBB. Apakah berhasil? Angka positif terus bertambah. Kata kuncinya adalah kedisiplinan. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Dai.